Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, materi kita bahasa Arab kali ini berjudul al-jumlatu atau kalimat. Al-jumlatu naw'ani. Kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu dan al-jumlatu al-fi'liyatu. Definisinya adalah at-ta'rif. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul mabdu'atu bi ismin. Al-jumlah al-ismiyah adalah sebuah kalimat yang diawali dengan kata benda, al-mabdu'atu bi ismin. Adapun al-jumlah al-fi'liyah hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin, adalah sebuah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi di sini perbedaan antara keduanya hanyalah jenis apa yang mengawali kalimat tersebut, ismunkah atau fi'lun. Jadi kesimpulannya adalah al-jumlah al-fi'liyah itu diawali dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan kata benda. Adapun al-jumlah al-ismiyah, nah diawali dengan ismun, pasti ismun ya awalnya, kemudian diikuti setelahnya ismun juga atau fi'lun, kata kerja. Jadi di sini itu tadi yang membedakan hanyalah jenis apa, kata kerjakah atau kata bendakah yang mengawali kalimat tersebut. Lantas apakah ini berpengaruh kepada arti? Kalau artinya sama saja, jadi hanya dibolak-balik depan belakang itu, tapi artinya sama. Kemudian kita lanjutkan pada contoh pembahasannya. Di sini al-jumlah al-ismiyah, contohnya Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini Muhammad ini adalah kata benda, yaitu ismul insan. Maka karena diawali kata benda, dia termasuk al-jumlah al-ismiyah. Kemudian berikutnya adalah al-muslimu yusolli fil masjidi. Al-muslimu seorang muslim, yusolli sedang sholat, fil masjidi di dalam masjid. Al-muslimu ini juga sama, dia adalah kata benda, yaitu ismul insan. Maka ini termasuk al-jumlah al-ismiyah. Kemudian contoh yang ketiga adalah at-tilmidhu yadkhulu al-fasla. Murid itu memasuki kelas. Nah, karena diawali dengan at-tilmiz, yaitu murid, ismul insan, maka ini termasuk al-jumlah al-ismiyah. Kemudian contoh berikutnya dari jenis al-jumlah al-fi'liyah adalah yang pertama, syariba Khalidun al-qahwata. Syariba ini artinya minum, Khalid ini nama orang, al-qahwata ini kopi. Artinya Khalid meminum kopi. Nah, ini di sini diawali dengan kata kerja, baru diikuti dengan ismun, maka ini termasuk al-jumlah al-fi'liyah. Contoh berikutnya adalah qoma al-mudarrisu amamal babi. Qoma ini berdiri, al-mudarrisu ini guru, amama di depan, al-babi itu pintu. Seorang guru berdiri di depan pintu. Nah, ini juga diawali dengan kata kerja sehingga dia termasuk al-jumlah al-fi'liyah. Kemudian berikutnya adalah kataba Ahmadu ar-risalata. Kataba artinya menulis, Ahmadu nama orang Ahmad, ar-risalata surat. Nah, maka artinya Ahmad menulis surat. Kalimat ini diawali dengan kata kerja sehingga termasuk juga dalam jenis al-jumlah al-fi'liyah. Berikutnya kita akan latihan atau at-tadribat dengan beberapa kalimat yang ada di sini, kita tentukan bersama-sama. Oke, kalimat yang pertama adalah jalasa ar-rajulu 'alal kursi. Nah, ini harus kita artikan dulu. Kita artikan, kemudian kita ketahui jenis apakah kata yang pertama dalam kalimat ini. Jalasa artinya duduk, ar-rajulu ini seorang laki-laki, ala di atas, al-kursi di atas kursi. Jalasa ini karena tadi artinya duduk, yaitu kata kerja, maka
ini termasuk al-jumlah al-fi'liyah atau fi'lun. Kata, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan kalimat kata kerja gitu ya. Lalu apa seandainya ar-rajulu dan jalasa ini diubah posisinya menjadi ar-rajulu jalasa alal kursi, apa bisa? Bisa. Artinya apa beda? Tidak, artinya tetap sama saja. Hanya ini mempengaruhi kalau dalam nahwu itu ada i'rab dan penentuan jenis jumlah ismiyahkah atau jumlah fi'liyahkah kalimat tersebut. Hanya itu saja, tapi secara arti sama. Kemudian contoh yang kedua adalah ana aktubu al maqalata bil mahmuli. Ana ini saya, aktubu ini menulis, al maqalata maqalah ini bisa tulisan, bil mahmuli menggunakan laptop. Nah, di sini diawali dengan ana. Sedangkan ana itu adalah dhamir dan dia bukan kata kerja, dia ismun. Maka yang contoh yang kedua ini termasuk al-jumlah al-ismiyah atau kalimat yang diawali dengan ismun. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah akhi yata'allamu ilmal handasati. Saudaraku yata'allamu belajar ilmal handasati, ilmu arsitek. Handasah, muhandis, insinyur ya. Nah, di sini diawali dengan akhi, saudaraku. Nah, saudaraku ini bukan kata kerja, tetapi ismun. Sehingga contoh yang ketiga ini termasuk dalam al-jumlah al-ismiyah. Kemudian selanjutnya adalah kharaja mahmudun ila suqi. Kharaja ini keluar, mahmudun ini nama orang, ila ini ke as-suqi. Suq itu pasar. Mahmud keluar atau pergi ke pasar. Nah, kata yang pertama dalam kalimat ini adalah kata kerja, yaitu kharaja. Maka ini termasuk al-jumlah al-fi'liyah. Contoh berikutnya adalah al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitab buku, ala di atas, maktabi meja. Kata yang pertama di sini adalah ismun, maka dia termasuk al-jumlah al-ismiyah. Kemudian berikutnya adalah aliyun yadhabu ilal masjidi. Aliyun ali yadhabu pergi, ila ke al masjidi masjid. Ali pergi ke masjid. Nah, diawali dengan ali. Ali adalah ismul insan, maka ini termasuk al-jumlah al-ismiyah. Contoh ini juga bisa dibalik. Seandainya yadhabu aliyun ilal masjidi, apa artinya sama? Sama. Ya, kembali lagi hanya nanti pengaruhnya kepada penentuan al-jumlah al-ismiyah atau al-jumlah al-fi'liyah. Dia termasuk dalam kategori apa gitu. Contoh berikutnya adalah al-bustanu jamilun. Al-bustan ini kebun atau taman, jamilun indah. Taman itu indah. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Di sini ismun, kemudian selanjutnya adalah ismun juga. Maka ini termasuk al-jumlah al-ismiyah. Kemudian contoh berikutnya adalah qara'a al-waladu al-Qur'ana fis sabahi. Qara'a membaca, al-waladu seorang anak, al-Qur'an ya Al-Qur'an, fi di as-sabahi pagi hari. Nah, di sini kalimat ini diawali dengan qara'a, yaitu kata kerja yang artinya membaca, sehingga kalimat ini termasuk dalam kategori al-jumlah al-fi'liyah. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.